Oke, pantun dulu nih, Van. Boleh. Oke. Beli buah jangan lupa diikat. Cakep. Sambil beli buku bacaan. Cakep. Kita ada di segmen coklat. Coba kenal lebih dekat dengan Irfan. Irfan Nurul Fikri Alfarabi. Selamat datang, Kak. Hai. Jadi, selamat datang di JNB kali ini. Kayaknya kelihatannya kakak ini masih seger-seger nih ya. Bugar sekali ya. Bugar banget ya kelihatannya. Nah, kakak ini boleh minta perkenalan lebih dahulu dari nama, jurusan, prodi gitu. Oke, perkenalkan aku Irfan Nurul Fikri Alfarabi dari jurusan okupasi terapi. Prodinya sarjana terapan. Terus saat ini di semester 5. Semester 5 nih. Di saat titik-titik yang udah kayak aduh tugas kali ya, tugas udah pada numpuk nih. Kabarnya jam tidur aman. Betul. Jam tidur aman ya. Aman insya Allah. Dan semester yang lagi mudah-mudahnya gitu. Tugas nggak banyak. Terus nggak nganggur gitu ya. Jadi kayak aman gitu aja. Betul, Irfan? Betul. Gimana testimoninya semester 5 ini? Ada struggle yang enggak nih Kak? Ada struggle apa aja nih selama menjalani semester 5? Pola makan nih aman nih? Pola makan aman. Aman ya pasti. 2 hari sekali? Ya nggak makan. 3 kali sehari dong. Oh, 3 kali sehari. Sesuai dengan Aman. ini, Van. Metabolisme tubuh. Iya, peraturan dari WHO kan Benar. yang baiknya makan 3 kali sehari gitu. Iya deh ya, oke lah ya. Gimana nih Irfan? Kesibukannya ngapain aja nih di semester 5? Kemarin kabarnya baru ini jadi mahasiswa berprestasi. Aduh, asik. Keren banget. Tepuk tangan dulu. Keren banget loh. Juara 2. Iya, juara 2. Nasional, Van. Keren. Keren. Idaman deh. Idaman. Sesuai kata Pak Budi, rapi aku pasti adalah idaman ya Menantu sih. idaman. Gimana nih kesibukannya Irfan akhir-akhir ini tuh apa gitu? Paling kesibukannya dari ini ya kayak di awal semester 5 kan ya biasa tugas itu numpuk banget, banyak banget. Tapi makin kesini udah ya bisa dibilang buat tugasnya udah nggak terlalu padat daripada sebelumnya. Terus kalau buat kesibukan yang lain paling ada HMJ, ya kan. Itu baru aja kemarin ada Disnatalis. Aktivis ya, berarti Irfan ini memang orang yang aktif banget karena selain dia juga seorang mahasiswa biasa, dia itu juga anggota himpunan mahasiswa jurusan ya di HMJ ya, HMJTO. Jadi gitu. katanya tugas-tugasnya kurang banyak. Kurang nih. banyak. HMJ ya ikut. Iya, jadi makanya ikut HMJ gitu kan. Karena boring gitu rasanya, jadi pengen aktif gitu ya. Terus kabarnya selain itu dia juga ini ikut UKM ini Pak, JNB juga. Terus selain itu dia masih sempet nih jadi mahasiswa berprestasi, menjuarai perlombaan MTQ ya Irfan ya, se-Poltekkes Kemenkes Indonesia dan memperoleh juara 2. Tepuk tangan dulu. Keren. Tapi Van, aku kurang tahu nih perlombaan MTQ ya, benar ya? Betul. Perlombaan MTQ itu perlombaan yang tentang hafalan atau tartil atau gimana sih? Mungkin boleh dijelasin nih ke kita perlombaan apa yang kamu ikuti? Kalau MTQ-MN itu sendiri sebenarnya lombanya banyak, nggak cuma yang hafalan aja. Kayak ada yang bagus-bagusan suaranya, terus cara bacanya yang bener gimana gitu ada. Itu MTQ. Terus ada lagi yang tulisannya gitu kan, cara tulis Quran, khotnya itu ada namanya Musabakoh Khotil Quran. Terus ada kayak kaligrafi gitu-gitu juga ada. Nah kalau aku sendiri itu ikutnya kebetulan di hafalan Qurannya, Musabakoh itu Quran. Tapi kalau dari perlombaan yang kamu ikuti itu berarti ada berapa kategori? Kalau dari cabang lomba yang aku ikuti itu sebenarnya ada 3 kategori. Yang pertama ada yang 3 juz, kemudian ada yang 5 juz sama 10 juz. Nah aku ini ikutnya di yang 10 juz. Wih, keren banget. Berarti tanggung ya. nanti iya keren banget ya. Berarti itu Irfan hafalan 10 juz
gitu? Alhamdulillah iya. Wah, aduh, keren banget. nih. Udahlah HMJ gitu kan. Hafalan Menantu idaman, menantu idaman. Terus juga seorang hafiz ya, kalau yang bisa menghafal Quran itu namanya hafiz kan ya? Iya. Widih, Masya Allah. keren, Masya Allah. Nah, Kakak itu udah sering gak sih ikut lomba kayak gitu tuh? Kayak mungkin dari kapan itu loh kak? Kalau Mbak sendiri sebenarnya kalau pertama kali itu SD ya. Ya, SD ya? Sudah pernah, cuman yang memang kategorinya cuma sejus kan, 30 aja. Cuman setelah itu sebenarnya nggak pernah ikut sih, karena apa ya, di SMP SMA kan ada lah yang lebih berkompeten kan di situ, jadi kayak ya lebih baik yang lain lah. Terus kalau mekanismenya itu dari semua lomba yang terakhir kali diikuti itu mulai dari pendaftarannya itu kakak tahu infonya itu dari mana sih biasanya kak? Atau dari Polteka sendiri kayak ini ada Kak Irfan nih, boleh nih gitu. Ada mana? Aku cerita dari tahun kemarin yang MTQMN 1 atau dari yang terserah, mungkin yang tahun lalu juga boleh Boleh. diceritain ya. kayak kalau dari yang tahun kemarin sebenarnya aku juga udah ikut, dan ikutnya itu tahun kemarin kategori yang di Majus. Itu pertama kali ada pamfletnya itu dikasih tahu dari Pak Wawan. Yang itu Kaprodi D4 ya, Kaprodi D4 OTA. Itu dikasih tahu ada lomba, terus ya udah coba dulu kan buat ikut. Tapi tahun kemarin itu dapat harapan 1 gitu. Terus yang tahun ini ada lagi kan MTQMN yang kedua, sama di Poltekkes Jakarta 2 juga. Itu pas ada pamfletnya itu langsung Bu Rina yang rekomendasiin buat aku yang ikut gitu. Berarti maksudnya dapat informasi itu dari kemahasiswaan yang dari jurusan gitu ya, Van ya? Ya gitu. Tapi Irfan ini emang punya background apa ya, kayak dari dulu emang suka hafalan kah, atau orang tua sejak kecil emang udah mendidik untuk hafalan sampai SD ikut lomba hafalan 1 juz. Kamu mau SD ngapain, Pak? main kelereng gitu pasti kan ya. Irfan sudah ikut lomba hafalan 1 juz nih, atau emang sering dilatih atau gimana? Terus sering ikut-ikut kayak TPK terus kayak ini anak berbakat nih. Iya. Kalau TPA kayaknya enggak sih ya dulu, tapi emang dari SD itu udah SD Islam, SD IT kan, itu udah ya ngafal dikit-dikit kan, dimana anak SD gitu kan. Terus lanjut ke SMP itu emang sebenarnya rencana sendiri sih, dan orang tua juga dukung kan. Itu SMP-nya SMP Quran. Itu emang apa ya, rencananya SMP itu SMP Quran, SMA-nya ngedalamin agamanya, terus dapat apa diknasnya juga, akademiknya juga. Itu SMA aku tuh di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Jadi di SMP-nya SMP Quran, SMA-nya itu pesantren lagi di Kuningan. Oh, itu ini ya, boarding ya berarti ya? Iya. Oh gitu. Kamu menetap di Kuningan berarti selama itu? Iya. Wow. Berapa? 3 tahun. Wow, berarti sudah merantau dari lama ya Irfan ya? Iya. Gimana nih, maksudnya proses selama kamu menjalani, kan kamu kan udah dari dulu ya, apalagi SMP, katanya SMP itu kan fokus untuk menghafal Quran, terus SMA-nya itu juga fokus untuk mendalami agamanya gitu. Ada nggak sih proses suka duka yang kamu alamin, atau mungkin kamu kepikiran pengen coba sekolah di sekolah negeri aja kayak gitu, atau gimana gitu? Tapi aku juga pengen nanya itu lomba itu berarti keinginan sendiri kan ya Kak? Atau kayak ada mungkin apa gitu, mungkin nggak keinginan sendiri kan atau? Lomba yang MTQMN ini? Iya, dari keinginan sendiri, dan memang ada dukungan kayak dari teman-teman, terus dari dosen-dosen juga kan ada, sama dari terutama dari orang tua itu ngedukung. Terus ya gimana ya, daripada sia-siakan mending dicoba aja kan. Tahun kemarin juga cuma harapan 1 dan
apa ya, kayak masih kurang puas gitu kan, kayak mau coba lagi dan levelnya naik lagi. Kebetulan kan tahun kemarin ikut yang maju, sekarang 10 juz, jadi kayak apa ya, butuh ada peningkatan gitu. Berarti emang suka dukanya emang kurang puas aja sih kayak, jadi kayak pengen lagi nih juara 2, mungkin nanti juara 1 kali ya. Terus kategorinya mungkin lebih dari 10 juz gitu ya. Tapi luar biasa ini kayak menandakan kalau Irfan tuh istiqomah gitu. Jadi selalu punya will untuk learn gitu loh Pak. Punya apa sih dia, apa Irfan ini selalu pengen belajar gitu ya. Makanya dia improve terus ikut lomba terus, ngembangin diri terus. Iya, ngembangin diri terus itu. Kayak Irfan the best. Patut dicontoh sih Nah. sebenarnya. Jadi nggak kutu-kutu aja. Apa tuh? Kuliah turun. Kuliah turun. Paling juga ya. pura-pura nih. Iya. Cuman juga sih. Kura-kura ya, rapat terus sibuk nih Irfan ya. Oke, nah Ya. terus ini Van, ketika kamu dapat informasi kalau kamu direkomendasiin sama Bu Rina kan untuk ikut lomba ini, itu prosesnya tuh yang harus dilalui itu apa aja? Apakah ada seleksinya atau kamu tuh harus ada administrasi apa aja kayak gitu? Persiapan lomba. Persiapan lombanya juga. Apa gampang gini buat kakak nih kayak kecil gak usah persiapan. Udah dari dulu gitu. Iya. Kalau seleksinya sendiri sih sebenarnya kayaknya nggak ada ya. Pas dikasih itu paling dari Bu Rina kayak ini pilih mau yang kategori 3 juz, 5 atau 10 gitu kan. Kayak cepet-cepetan lah sama yang lain. Nah, terus pengen yang 5 juz lagi, bukan pengen sih, kayak sebenarnya dari awal ada kayak ragu juga kan buat ngambil 10 juz. Cuman ternyata kurang cepat gitu, jadi dapatnya yang 10 juz gitu kan. Terus buat kayak berkas-berkasnya sebenarnya udah diurusin sih sama Poltekkes kan, ya sama direk tuh udah diurusin. Jadi aku sendiri tuh tinggal ya masukin kayak apa ya waktu itu ya, name gitu-gitu aja sih. Jadi berkasnya emang udah siap gitu. Tapi maksudnya ketika kamu langsung join aja gitu, berarti ketika sudah daftar kamu langsung ke Poltekkes terus langsung lomba gitu? Gak ada seleksi yang dari daerah dulu atau berapa besar atau gimana nih proses Gak seleksinya? ada kayak Iya, buat seleksinya itu sebenarnya nggak ada kalau buat di tingkat Polkestanya. Oh gitu. Tapi ketika udah maju ke nasional tuh berarti itu kan lawan dari Poltekkes dari daerah lain juga gitu kan. Berarti itu semua perwakilan langsung di situ terus dilombakan terus langsung keluar pemenangnya seperti itu. Atau harus ada karantina mungkin? Biasanya lomba-lomba kayak gitu kan ada karantina gitu. Oh, iya. nggak ada ngajuin apa gitu kayak mungkin video gini Ya. gitu mungkin ya. Kalau yang MHQ ini sih nggak ada ya. Jadi mekanismenya itu perlombaannya 2 hari. Di hari pertama itu kualifikasi. Jadi sama semuanya kayak dites lanjutin ayat itu sebanyak 3 kali. Kalau misalnya salah ya poinnya kurang gitu kan. Jadi hari pertama kualifikasi, hari kedua babak finalnya. Nah di kualifikasi itu ada 9 orang dari 9 Poltekkes yang berbeda gitu. Oh gitu. Ya, terus baru di babak finalnya itu 6 orang. Berarti yang jelas berarti di proses kualifikasi itu ada, ya itu kan semacam seleksi ya berarti ya dari banyak peserta dapat 9. Terus akhirnya Irfan masuk ke 6 besar itu juga gitu. Tapi itu ada kayak sesi ketemuan bareng gitu nggak sih Kak? Atau tesnya tuh di offline kah? Offline ya? Atau Ya, tesnya offline di Poltekkes Jakarta 2 itu. Oh. Langsung di sana. Nah, itu berarti kan sejak sudah berapa tahun ya berarti sejak Irfan lulus SMA? 2 tahun ya kira-kira ya. Nah, itu kan lama tuh. Nah, persiapan apa aja yang kamu lakuin buat ikut lomba ini tuh apa aja sih, Van? Karena kan kalau aku ya untuk mempertahankan hafalan tuh nggak gampang gitu loh. Nah, itu persiapan Irfan nih apa aja nih? Buat persiapan sih sebenarnya
emang udah dari lama ya. Maksudnya karena udah ada modal dari SMP gitu kan, pernah setoran sekali duduk itu berapa ya, 12 atau 16 gitu kan. Jadi buat hafalannya tuh kalau buat diulang lagi nggak terlalu sulit, cuman memang buat mempertahankannya itu emang susah gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya konsisten tiap hari buat murojaah itu pas ada lomba itu bisa langsung maju gitu kan, nggak perlu kayak wah ribet nih gimana nih belum lancar gitu kan. Tapi kalau misalnya ya jarang diulang, ntar malah bingung gitu. Cuman karena emang udah ada modal ini, alhamdulillahnya nggak perlu susah-susah lagi sih buat ngulangnya gitu. Tapi kan kalau misalnya pada saat nge-recall lagi lah, itu ada ini nggak sih kayak ada temannya gitu kayak ini kayaknya salah kayak gitu, ada nggak sih kak teman buat ngelatihnya gitu? Kalau itu sebenarnya harus sih, karena kan kalau misalnya kita murojaah sendiri kan nanti ada potensi buat salahnya gitu kan ya, tanpa kita sadari gitu. Jadi aku emang ada teman sih buat setorannya kayak itu pas lomba aja sih. Kalau misalnya nggak lomba ya murojaah sendiri. Cuman kalau kemarin pas pengen lomba biar lebih buat memastikan gitu kan kelancarannya, itu aku setoran sama teman gitu. Terus kalau misalnya nggak setoran sama teman, karena tadi yang aku bilang orang tua itu mendukung, jadi sebenarnya dari orang tua aku tuh pengen fit call gitu loh, buat gitu. ya pertama setoran sejus gitu kan. Terus kayak wah kayaknya kurang efektif nih karena waktu itu lagi PK juga kan kita kan, itu lagi PK terus mempersiapkan itu, dan waktunya sebenarnya memang ada, cuman karena lebih dipakai buat istirahat sih kan, kita habis PK seharian terus istirahat dulu, itu waktunya jadi lebih sedikit. Nah jadi kan kurang efektif kalau setorannya sejus, jadi diganti ke MHQ juga, lanjutin ayat gitu sama orang tua. Berarti kalau selama itu kesulitannya paling kayak ini ya, ada kesulitan nggak sih kak, sulit untuk mungkin nyari temannya itu tadi atau selama recall lagi gitu? Kalau pas PK-nya sih sebenarnya ya bisa dibilang sulit karena temennya itu ya, temennya kan aku cowok sendiri juga kan di PK-nya. Jadi buat murojaah kalau buat temennya emang susah. Cuman karena ada orang tua jadi paling fit call aja gitu loh. Terus aku tipenya ini kan mendengar kan. Jadi ada satu lagi caranya pakai murotal itu, kayak aku dengerin dulu terus sampai dapat feel-nya, sampai dapat kayak oh ya ayat ini setelahnya ini, setelahnya ini, setelahnya ini. Jadi itu bisa lebih mudah gitu. Karena memang tipenya aku yang pendengar gitu kan. Berarti kalau gitu rutin dong dengerin murotal gitu akhir-akhir ini? Iya sih. Biasanya murotal dari siapa kak? Maksudnya mungkin ada yang favorit? Atau murotal dari aplikasi sih? Dari suara sendiri. Suara sendiri. Kalau aku tuh dari YouTube-nya Saat Album ini sih. Oh. Bicara tentang ini ya murojaah, berarti karena itu kan hafalan dan harus dijaga ya, kalau kata ya pernah dengar sih dari teman-teman aku yang mungkin sekolahnya sama kayak temannya Irfan itu. Berarti kamu per hari nih Van juga rutin untuk murojaah sehari sekali gitu? Biar lancarnya sih memang kalau bisa ya sehari itu sejus gitu. Itu ada di saat tertentu nggak kayak habis apa gitu mungkin? Kalau waktunya sih waktu buat menghafal tuh baiknya kan subuh gitu kan, pas kita lagi fresh gitu. Dan ya kan habis subuh kan nggak boleh tidur kan sebenarnya. Nah waktunya lebih baik dipakai buat murojaah itu. Terus sama satu lagi paling habis maghrib sih. Itu juga habis maghrib waktunya sebenarnya nggak terlalu efektif, tapi mending dipakai buat murojaah habis maghrib. Berarti ini Irfan nggak relate sama kita yang habis subuh terus tidur gitu. Pernah ya? nggak tiba-tiba mimpi aneh setelah habis?
Enggak, kalau aku ya habis tidur juga, ya habis subuh juga tidur. Cuma Merendah hati sih Sebenarnya sebenarnya. pasti diam-diam tuh sebenarnya ini tetap kerjaan gitu. Keren banget Irfan. Terus berarti selain sulit yang selain yang sulit untuk mempersiapkan perlombaan itu adalah cari teman untuk murojaah. Selain itu ada lagi ya mungkin kamu ngerasa gugup atau insecure sama kan yang lain. barangkali udah lama gitu ya terus ketemu yang lain yang mungkin hafalannya kerasanya lebih oke lah ya. jago gitu. awalnya sih iya ya kayak ngelihat yang lain kok pada rajin-rajin banget, terus pasti ini lancar banget, mana suaranya juga pada bagus kan gitu. Jadi kayak sebenarnya ada, cuman karena apa ya? Kalau dari aku sih pede-pede aja sih buat kayak asik. ya udah ini mah kalau udah ngikut kayak gini semuanya sama gitu kan, nggak ada bedanya. Yang bedanya cuma di mentalnya aja, gimana di depan tuh biar tetap tenang gitu kan, soalnya apa ya, rasa gugup sih pasti ada sih, gimana caranya kita kompensasi dari rasa gugupnya itu gitu kan. Itu berarti ketika kamu hafalan itu suratnya itu ditentukan kan 10 juz tuh. Nah, itu juznya ditentukan dari juz berapa sampai juz berapa atau kemauan kamu sendiri kah atau gimana? Kalau dari ketentuannya sih itu kategori 10 juz itu dari juz 1 sampai juz 10 gitu. Kalau buat suratnya itu dari surat Al-Fatihah sampai ini At-Taubah. Oh gitu. Berarti itu gini kayak dibaca semua gitu dari juz 1 sampai juz 10 atau enggak, jadi mekanismenya itu misal kamu ngambil satu ayat dari juz 6. Nah, nanti pesertanya itu disuruh ngelanjutin ayat tersebut. Malah. Berarti nggak ngafalin dari juz 1 sampai juz 10. Jadi kayak ngelanjutin ayat. Iya, jadi ngelanjutin ayat. Jadi kayak bersambung-sambung gitu ya. Iya, jadi emang kamu ayat. Penasarannya tuh kayak jadi jurinya tuh misalnya lanjut gitu, apa milihnya random atau kayak misalnya sama kakak kayak gitu atau gimana sih kalau kemarin tuh? Kalau kemarin tuh maju satu-satu, jadi terus ada ini kan pilihan soalnya kayak nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 gitu kan. Itu nanti pilih satu, nanti sama jurinya itu dibacain. Jadi Kakak sendiri kayak apa sih yang membuat kakak nih bisa jadi juara 2 tuh kakak apa? mungkin kali ini ya kelancaran kali ya, karena emang udah lama juga buat ngebangun hafalan ini, jadi kayak sebenarnya itu bisa jadi poin plus menurutku. Cuman poin plusnya di juara 1 tuh itu suaranya bagus banget gitu, karena cewek kan. Itu parah banget sih suaranya. Wah, bagus banget menurutku. Jadi penasaran nih. Iya, jadi penasaran. Ya kalau di aku ya bacaan standar aja sih, nggak bagus banget. Merendah di standar gimana? Standar tapi juara 2 nasional. Nggak main-main sih. Tapi itu pernah nggak menjuarai, maksudnya perlombaan yang sebelumnya tuh sampai ke tingkat nasional atau ini baru yang pertama kali? Kalau buat tingkat nasional sebenarnya ini kedua kan, yang kemarin kan juga nasional juga kan. Yang harapan Tapi harapan satu dan yang ya sekarang masuknya kedua sih. Percobaan kedua. Alhamdulillah yang juara 2. Nggak ini ya, nggak gigi. Maksudnya nggak takut untuk mencoba lagi gitu, tetap Selalu berusaha. Mungkin moto dari Kak Irfan. Nah, jadi menurut kakak, Kak Irfan itu sebagai kalau dari yang kakak sendiri menilai, menurut kakak tuh kakak seperti apa sih sebenarnya? Orangnya Pertanyaan sulit. gimana ya? Saya mendeskripsikan diri sendiri itu sulit sebenarnya. Tapi kalau dari aku sih Kak Irfan nih tadi sih yang disiplin itu sih menurut aku tuh oke banget sih menurut aku. Dari menjaga murojaah itu nggak gampang loh, Iya. karena 10 juz itu kan. Tapi maksudnya apalagi di sela-sela PK itu ya, tadi sampai waktu gak ada pasien Iya, bisa sampai sampai kan gitu. Itu berarti dari si A-nya itu juga tahu kalau kamu lagi persiapan lomba atau gimana? Kalau si Aja sendiri sebenarnya itu kan tempatnya beda ya. Gitu.
kayak ada kliniknya, ada sekolahnya. Nah kebetulan si Aya itu di sekolahnya, jadi kayaknya si Aya nggak tahu sih kalau aku ada murojaah juga apa sih. Keren. Nah, buat Irfan nih, rencana ke depan kira-kira setelah the next kali. apa agendanya Irfan gitu loh? Apakah mungkin bakal ikut lomba yang kayak gini lagi atau ya udah mau Masih fokus ngejar. skripsi karena kan lagi semester 5 ya? Saya masih ngejar juara 1. Atau masih pengen juara 1 gitu. Sebenarnya ada rasa-rasa kayak dia masih kurang nih, kayak kok cuma juara 2 gitu. Masih belum puas. Kalau misalkan ada lomba dan emang masih bisa ikut buat tahun depan, kayaknya aku bakal ikut sih. Cuman kalau misalnya emang udah gak bisa, kan kita nanti tingkat 4 ya jatuhnya ya, pas lombanya ada lagi dilaksanain itu. Kalau emang udah gak bisa ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa, aku bakal insya Allah buat maksimalin lagi sih. Kalau bisa levelnya lebih tinggi lagi karena Internasional. belum masih ya nasional aja belum juara 1 gitu kan ya, paling nasional dulu. Cuma kalau bisa lebih dari 10 juz sih, karena apa ya, hafalan ini kan udah jadi tanggung jawab ya. Kalau misalnya kita udah hafal tapi nggak dijaga kan nanti tanggung jawabnya gimana gitu loh. Jadi selalu mengupgrade diri. Berkembang. Jarang loh ada orang yang mikir kalau hafalan tuh tanggung jawab. Langsung Gitu aku nggak menjalankan tanggung jawab Habisnya gitu. aku langsung hafal. Iya, habisnya aku bakal hafal dan berguru sama Irfan gitu ya. Oke, keren banget segmen coklat kali ini ya Van ya. Sama-sama. Narasumbernya adalah seorang hafiz 10 juz yang menjuarai kompetisi MTQ nasional Poltekkes Kemenkes 1 Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Irfan. Terima kasih Irfan atas pengalaman udah mau sharing sama kita dan ilmu juga. Semoga apa yang Irfan bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga menginspirasi teman-teman sobat GNB yang lain.